Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di Bintang Pelajar. Perkenalkan, nama saya Mentari. Hari ini saya akan mengajarkan materi bahasa Indonesia tentang unsur intrinsik dalam cerita. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Mari kita mulai materi hari ini. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerita yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh, watak tokoh atau penokohan, alur atau plot, latar atau setting, sudut pandang, amanat atau pesan moral. Tema adalah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dalam cerpen. Contoh dari tema adalah persahabatan, perjuangan, kerjasama, dan lain-lain. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Contoh tokoh adalah ibu, ayah, semut, singa, pohon kaktus, dan lain-lain. Watak tokoh atau penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada dalam cerita. Jenis watak tokoh dibagi menjadi 4. Yang pertama ada protagonis, yaitu tokoh yang mempunyai sifat yang baik. Tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat yang negatif seperti iri, dengki, sombong, angkuh, congkak, dan lain-lain. Yang ketiga ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah dari protagonis dan antagonis yang mempunyai sifat yang arif dan bijaksana. Kemudian ada tokoh figuran, yaitu tokoh tambahan atau pendukung yang menambah warna dalam cerita. Kemudian ada alur atau plot. Alur adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Alur dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama ada tahap perkenalan. Yang kedua ada tahap penanjakan atau mulai muncul masalah. Yang ketiga ada tahap klimaks atau masalah semakin sulit. Yang keempat ada anti klimaks atau masalah sudah reda atau berkurang tapi belum selesai. Dan yang kelima ada tahap penyelesaian. Kemudian ada jenis alur. Jenis alur dibagi menjadi 2, yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju adalah alur yang menggambarkan jalan cerita yang urut dari awal perkenalan tokoh, situasi, lalu menimbulkan konflik hingga puncak konflik, dan terakhir penyelesaian konflik. Kemudian ada alur mundur. Di alur ini penulis menggambarkan jalan cerita secara tidak urut. Bisa saja penulis menceritakan konflik terlebih dahulu, setelah itu menengok kembali peristiwa yang menjadi sebab konflik itu terjadi. Kemudian ada latar atau setting. Latar adalah keterangan tentang tempat, waktu, dan suasana dalam cerita yang dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, yaitu tempat kejadian cerita tersebut. Contohnya hutan, sekolah, rumah, tepi sungai, dan lain-lain. Latar waktu, yaitu waktu kejadian cerita tersebut. Contohnya zaman dahulu, suatu hari, siang hari, hari Senin, dan lain-lain. Kemudian ada latar suasana, suasana kejadian cerita tersebut. Contoh menyenangkan, menyedihkan, mencekam, dan lain-lain. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Jenis sudut pandang. Jenis sudut pandang dibagi menjadi beberapa, yaitu pertama ada sudut pandang orang pertama, yaitu sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya atau juga kami dalam kurung jamak. Contohnya, aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kaku di pojok ruangan.
Selanjutnya ada sudut pandang orang pertama atau tokoh sampingan. Pada sudut pandang ini, tokoh aku hadir tidak dalam peran utama, melainkan peran pendukung atau tokoh tambahan. Contohnya, brak. Sekali lagi aku dibuat kaget dengan suara pintu dari samping kamarku. Sudut pandang orang ketiga atau serba tahu. Pada sudut pandang orang ketiga serba tahu, si penulis akan menceritakan apa saja terkait tokoh utama. Contohnya, sudah 6 bulan ini, Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karir yang ia geluti. Selanjutnya, ada sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Sudut pandang ini hampir sama dengan sudut pandang orang ketiga serba tahu, hanya saja tidak semaha tahu sudut pandang itu. Pada sudut pandang orang ketiga, penulis menceritakan sebatas pengetahuannya saja. Contohnya, entah apa yang terjadi dengannya seminggu belakangan ini. Pulang dari kantor langsung menunjukkan muka masam. Selanjutnya ada sudut pandang campuran. Pada sudut pandang campuran, si penulis dapat menggabungkan antara sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Selanjutnya ada amanat atau pesan moral. Pesan moral adalah pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Ini ada contoh cerpen Kancil dan Harimau. Mari kita baca bersama. Ya, kita akan membahas tentang contoh soal. Yang pertama, apa tema dari cerita di atas? Tema dari cerita di atas adalah kebaikan hati kancil untuk menolong tikus dari serangan harimau. Siapakah tokoh dari cerita di atas? Tokoh dari cerita di atas adalah tikus, harimau, dan kancil. Apakah watak dari tokoh cerita di atas? Watak harimau adalah sombong dan rakus. Watak kancil adalah pemberani, suka menolong, dan cerdik. Watak tikus adalah penakut dan cerdik. Apa alur yang digunakan dalam cerita di atas? Cerita di atas menggunakan alur maju. Tahapan alur dari cerita di atas adalah perkenalan. Pada suatu hari, ada seekor tikus yang sedang asik bermain di tengah hutan. Tikus berkeliling sambil bernyanyi dengan riang. Tahap penanjakan. Karena sangat marah, harimau itu menangkap tikus malang tersebut dan mencekram dengan kukunya yang tajam. Kemudian tahap klimaks, kancil mendengarkan suara teriak ketakutan. Ia langsung mencari di mana suara itu. Ia sangat terkejut melihat seekor tikus yang siap akan dimangsa oleh seekor harimau yang sangat besar. Kemudian ada tahap anti klimaks, yaitu kancil menghampiri tikus dan harimau lalu mengajak harimau dan tikus ke sebuah sumur. Terakhir ada tahap penyelesaian, yaitu harimau melihat ke dalam sumur dan melihat kepala harimau di dalam sumur tersebut. Harimau pun lari ketakutan dan akhirnya tikus dan kancil selamat dari serangan harimau. Bagaimana latar dari cerita di atas? Latar tempat dari cerita di atas adalah di tengah hutan, di tepi sungai, dan di sumur. Latar waktu dari cerita di atas adalah pada suatu hari dan siang hari. Latar suasana dari cerita di atas adalah menegangkan.
Apa amanat yang didapatkan dari cerita di atas? Pesan moral dari dongeng cerita kancil dan harimau adalah gunakan kelebihanmu seperti kecerdasan untuk membantu orang lain, maka kamu akan mendapat kebahagiaan dan keberuntungan di masa yang akan datang. Oke, itu tadi adalah penjelasan saya tentang materi bahasa Indonesia unsur intrinsik dalam cerita. Semoga dengan penjelasan saya ini teman-teman jadi bisa lebih mengerti tentang unsur intrinsik dalam cerita ya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.